Hai teman-teman, ketemu lagi ya di Osbol Essay kita kali ini, dan hari ini saya ingin membahas tentang PIF, Newcastle dan Saudi Pro League, dan bagaimana hubungan ketiganya ini bisa menciptakan satu konflik kepentingan yang tidak sehat gitu ya. Pertama-tama saya mau ngomong dulu, saya tidak akan membahas Saudi Pro League ini, PIF ini ya, dari sisi sports washing gitu kan. Sports washing ini apa sih? Jadi intinya sports washing untuk Saudi Arabia ini adalah dianggapnya bagaimana Saudi Arabia ini sedang berusaha menutup-nutupi masalah pelanggaran hak asasi manusia mereka ini dengan melalui sepak bola gitu. Lalu yang kedua, saya tidak akan membahas ini dari sisi bagaimana Saudi Pro League ini mau secara instan menyaingi komersialitas dari liga-liga Eropa itu secara instan gitu kan, secara langsungan gitu, hanya melalui keuangan mereka. Saya nggak akan bahas ke sana. Kenapa? Karena memang bukan di situ masalahnya menurut saya. Menurut saya problemnya ini adalah bagaimana PIF ini, mereka kan kalau di Saudi Pro League ini kan memang tidak punya FFP ya, dimana PIF ini kan saat ini punya 5 klub sepak bola gitu ya, dimana 4 diantaranya ini dari Saudi Pro League, yaitu Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr, dan Al Hilal gitu. Sedang di Inggris sendiri mereka punya Newcastle gitu. Nah, konflik kepentingan yang saya maksud ini adalah bagaimana keempat klub tadi itu bisa membantu Newcastle secara tidak langsung. Oke, kenapa secara tidak langsung? Kenapa kok nggak secara langsung aja? Karena kalau di Eropa, jadi untuk klub-klub sepak bola yang ada di bawah naungan UEFA ya, jadi untuk liga-liga Eropa lah, semua liga-liga Eropa itu mereka ada aturan untuk pembelian dan penjualan pemain dari klub yang kepemilikannya sama, jadi multi club ownership gitu ya. Itu ada aturan yang sangat ketat untuk jual beli pemain, di mana itu nggak boleh sembarangan dari 2 klub yang kepemilikannya sama itu saling jual beli pemain, itu nggak semudah itu. Jadi misalkan gitu ya, dari mana, dari Al Ahli gitu beli Victor Osimhen 150 juta pound sterling gitu kan, lalu dijual lagi ke Newcastle dengan harga contoh misalkan 20 juta pound sterling. Nggak boleh seperti itu gitu. Kenapa? Karena tadi karena dari yang contoh saya tadi ya, itu Al Ahlinya ini sama Newcastle ini dari kepemilikan yang sama, PIF gitu kan, nggak boleh mereka melakukan jual beli pemain secara langsung. Itu ada aturan yang sangat ketat. Yang kedua, itu juga tidak bisa misalkan dari Al Nassr gitu beli pemain akademinya dari Newcastle dengan nilai 300 juta pound sterling gitu misalkan. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena memang ada aturannya yang mengatur secara ketat jual beli pemain dari kepemilikan yang sama. Nah, itu kalau mau cara membantu Newcastle secara langsung, menurut saya aturan yang ada itu sudah ditutup. Tapi bagaimana dengan cara yang tidak langsung gitu kan? Saya mulai kepikiran ini adalah sekitar 3-4 minggu yang lalu, di mana sebelum pertandingan Newcastle melawan Liverpool, tiba-tiba itu dari Al Ittihad, saya kalau nggak salah ya, itu melakukan penawaran untuk membeli Muhammad Salah senilai 200 juta pound sterling. Dari kita lihat secara singkat gitu kan ya, kalau kita lihat hanya permukaannya saja ya, ini sangat sesuai dengan profil pembelian Saudi Pro League dari 4 klub ini gitu ya. Pemain yang sudah agak berumur ya, jadi 29 tahun ke atas, punya nama besar dan punya nilai jual tinggi gitu ya. Nilai jual di sini dalam artian untuk sponsorship lah gitu ya. Oke, sesuai gitu kan. Tapi pada saat yang sama, penawaran pembelian ini dilakukan sebelum pertandingan Newcastle melawan
Liverpool, di mana ketika ada penawaran seperti ini, pasti konsentrasinya Muhammad Salah kan juga nggak akan tenang-tenang aja gitu. Pasti akan ada sedikit kepikiran lah, seminimal-minimalnya. Pasti dia juga mulai mikir-mikir, oh gila 200 juta pound sterling gue bakal digaji berapa nih. Itu pasti ada menoleh ke arah sana gitu kan. Walaupun dari Liverpool melakukan penolakan, untuk klub seperti Liverpool 200 juta pound sterling ini sangat besar gitu kan. Apalagi dengan strategi pembelian mereka. Nah, ini tentu ada pemasukan 200 juta pound sterling ini akan menjadi satu penawaran yang sangat menggiurkan. Nah, disitulah yang dari saya ini menjadi konflik kepentingan. Karena keempat klub di Saudi Pro League yang punya PIF ini tidak punya FFP, tidak punya aturan FFP yang harus mereka patuhi, mereka bisa membeli pemain semau mereka gitu kan. Jadi seenak jidat mereka mau, selama uang dari negara, karena PIF ini kan keuangan dari negara Saudi sendiri ya. Jadi selama keuangan dari negara ini uangnya ada, mereka bisa beli pemain semau-mau mereka gitu. Ya, dan kalau masalah aturan tadi kan, aturan apa di dalam liganya mereka Saudi Pro League gitu. Jendela transfer ini juga bisa diubah-ubah juga kan. Jadi pasti ada kemungkinan di mana mereka bisa lalu melakukan penawaran-penawaran terhadap nama-nama besar yang ada di klub masing-masing gitu kan. Nah, inilah yang menurut saya konflik kepentingan yang sangat besar, di mana PIF melalui keempat klub Saudi Pro League-nya ini bisa melakukan pelemahan terhadap saingan-saingan Newcastle gitu. Dan menurut saya sudah dilakukan pelemahan ini salah satunya ke Chelsea. Ya walaupun secara sukarela gitu kan. Dimana Chelsea saat ini kan di awal jendela transfer ini mereka banyak membuang pemain-pemain senior mereka gitu kan. Dan sebagian besar ini dijualnya kemana? Ke Saudi Pro League gitu. Hanya kalau nggak salah yang 3 lain itu ada 3 yang dijual ke Manchester United, ke Arsenal, dan ke Manchester City juga gitu. Jadi menurut saya kenapa bisa bilang ini adalah berhasil melemahkan Chelsea? Karena seperti di video saya yang sebelum ini kan saya ngomong bahwa Chelsea ini sekarang problemnya di mana? Problemnya mereka tidak punya pemain senior. Dan dengan sebagian besar pemain seniornya ini dijual ke Saudi Pro League, dan ya tadi hanya sekitar 3 yang dijual ke Liga Inggris lain gitu. Ini menjadi satu pelemahan terhadap Chelsea gitu, yang dimana tadi saya bilang kehilangan pengalaman pemain-pemain senior mereka gitu. Ya sekali lagi, walaupun ini secara sukarela dari Chelsea. Kenapa? Karena dengan penjualan dia ke Saudi Pro League ini kan, Chelsea kan bisa menghimpun lebih dari 200 juta euro ya. Ini menyelamatkan mereka dari aturan FFP tahun ini gitu. Tapi secara jangka menengah menurut saya ini akan sangat melemahkan Chelsea. Dan tadi dengan tanpa adanya financial fair play dari klub-klub Saudi Pro League ini, apa yang mencegah mereka untuk tidak bisa melakukan pelemahan-pelemahan terhadap klub-klub lain selain Newcastle? Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ini membantu secara tidak langsung. Ya, anggaplah sekarang siapa? Højlund di Manchester United digadang-gadang kan pemain yang hebat. Højlund ternyata memang bisa jadi jadi striker yang mumpuni lah di Manchester United. Tiba-tiba datang ada penawaran 250 juta pound sterling untuk beli Højlund dibawa ke Saudi Pro League. Gimana? Gitu. Atau mungkin kita lihat Amrabat, Sofyan Amrabat gitu kan di MU juga. Ternyata bisa jadi central defensive midfield yang bagus. Lalu tiba-tiba datanglah penawaran 200-300 juta dari Saudi Pro League. Ya, atau mungkin Declan Rice. Tiba-tiba dari
Saudi Pro League datang lagi penawaran 400 juta pound sterling. Karena nggak ada FFP di sana, gitu kan. Jadi mereka bisa beli pemain seenak-enak jidat mereka. Dan tadi secara tidak langsung ini lalu akan melemahkan tim-tim di luar Newcastle, gitu. Karena 4 klub ini ya nggak bisa tadi membeli secara langsung dari Newcastle atau menjual secara langsung ke Newcastle, nggak bisa juga. Tapi mereka bisa melemahkan tim-tim lain dengan membeli pemain-pemain bintang mereka, gitu. Sama nanti siapa, Haaland misalkan di Manchester City dibeli 0,5 miliar pound sterling. Nengok nggak Haaland? Pasti nengok lah. Manchester City-nya nengok nggak? Ya pasti nengok, gitu. Nah inilah yang menurut saya menjadi satu bahaya yang harus mulai dipikirkan dari UEFA dan FA. Bagaimana ini jangan sampai lalu karena tanpa adanya aturan yang ketat di Liga Saudi Pro League tentang keuangan, lalu bisa membuat mereka itu melemahkan klub-klub di liga di mana mereka punya klub juga, gitu kan. Jadi kalau di kasus ini bagaimana mereka bisa melemahkan klub-klub lain di EPL di luar Newcastle, gitu. Ya inilah jadi satu kekhawatiran saya. Ya saya juga nggak punya belum punya solusi lah, gitu. Tapi ini menjadi satu kekhawatiran saya bagaimana Saudi Pro League ini lalu bisa membantu Newcastle secara tidak langsung. Yang menurut saya itu sudah mulai kejadian musim ini, di mana mereka tadi sekali lagi sudah bisa, menurut saya pribadi sudah bisa melemahkan Chelsea, dan di sisi lain tadi ada usaha untuk melemahkan Liverpool juga, gitu. Nah itu ya dari saya. Semoga sih ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bisa membantu lebih kenal dengan aturan-aturan sepak bola yang ada, gitu ya. Oke, dari saya sekian dulu. Sampai jumpa nanti di Osbol Esai kita berikutnya. Dan kalau teman-teman suka dengan konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita berikutnya.